Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Walaupun kegiatan pembelajaran kita saat ini BDR, belajar dari rumah, saya harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, pertemuan kedua ini, kita masih membahas teks laporan percobaan. Kali ini yang kita bahas adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Materi ini bisa kalian lihat di buku paket bahasa Indonesia halaman 20-25. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan. Ada dua struktur, umum dan uraian. Umum menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Misal, dari teks kelelawar, pernyataan umumnya adalah kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Selanjutnya, struktur yang kedua, uraian. Menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Misal dari teks kelelawar, uraian yang pertama yang dibahas penampilan. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Kemudian dari kebiasaan makan, beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kemudian kapasitas. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Yang terakhir, perkembangbiakan. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Selanjutnya, adapun ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Bisa kita lihat bersama, di situ ada 8 ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Yang keempat, menggunakan kalimat aktif. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang keenam, tidak ada urutan waktu tetapi urutan kegiatan. Yang ketujuh, penggunaan kata ganti orang terbatas. 8, biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Kita bahas dari ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, aspek umum atau kelompok. Aspek yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Contoh, kendaraan, kata khususnya motor, mobil, kereta. Mamalia, kata khususnya lumba-lumba, paus. Ikan air tawar, kata khususnya lele, mujair, gurame. Selanjutnya, kata tugas. Kata yang hanya memiliki makna gramatikal, makna yang berubah sesuai konteks. Sehingga makna kata tugas akan menjadi jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat. Contoh, kata depan ada di, ke, dari, pada. Kata hubung, dan, atau, tetapi. Kata sandang, si, sang, yang.
partikel lah, kah, pun. Kemudian kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan kepada objek. Kalimat aktif umumnya bercirikan dengan adanya awalan me dan ber. Contoh, pukul, memukul, lari, berlari, sapu, menyapu, masuk, memasukkan. Contoh dalam kalimat, peneliti memasukkan zat asam ke daging. Peneliti sebagai subjek, memasukkan predikat, zat asam, objek. Peneliti sebagai subjek melakukan perbuatan kepada zat asam, yaitu objek. Selanjutnya, urutan kegiatan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di ciri kebahasaan yang pertama, tidak ada urutan waktu di dalam teks laporan percobaan. Adanya urutan kegiatan. Apa itu urutan kegiatan? Urutan kegiatan biasanya terdapat dalam prosedur atau cara kerja yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Contoh, pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Kata pertama itu menunjukkan urutan kegiatan. Karena bisa dilanjut seterusnya itu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu ada urutan kegiatannya. Selanjutnya ada kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, manusia, binatang, konsep, atau pengertian. Contoh, meja, batu, petinju, kucing, pengadilan. Selanjutnya yang terakhir, kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, pendidikan, kata teknisnya kurikulum, silabus. Kedokteran, kata teknisnya infus, pasien, obat. Planet, kata teknisnya Mars, Saturnus, Uranus. Sastra, kata teknisnya cerpen, drama, dan novel. Selanjutnya kita sampai pada penyajian laporan percobaan. Untuk menyajikan laporan percobaan diperlukan format. Formatnya seperti apa? Berikut penjelasannya. Format laporan percobaan dibuat sebagai berikut. Bisa dilihat ada 10 poin dalam format laporan percobaan. Yang pertama ada judul, yang kedua nama, yang ketiga kelas, keempat tujuan percobaan, yang kelima hipotesis percobaan, yang keenam alat dan bahan, ketujuh prosedur, 8 data, 9 hasil, dan 10 simpulan. Berikut materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, sebelum saya tutup, saya akan sampaikan tugas untuk teks laporan percobaan. Ada 2 tugas yang akan saya sampaikan. Tugas yang pertama, untuk tugas kedua, ada 3 poin. Yang pertama, kalian membaca buku halaman 20-25. Yang kedua, setelah membaca, kalian kerjakan latihan kebahasaan. Ada di halaman 25 sampai dengan 27. Silakan dikerjakan, ditulis di buku tugas kalian. Selanjutnya, poin yang ketiga, bukalah buku paket halaman 29. Di halaman 29, di situ diperhatikan ada bagan laporan percobaan eksperimen sains. Selanjutnya, kalian buat laporan percobaan tersebut menggunakan format laporan percobaan yang ada di halaman 31.
Silahkan kalian cermati, kemudian kerjakan di buku tugas kalian. Selanjutnya, tugas yang terakhir di teks laporan percobaan, silahkan kalian buat percobaan secara individu, percobaan yang dibuat bebas, yang jelas kalian melakukannya secara praktis saja, percobaan yang praktis, yang tidak mengeluarkan banyak biaya. Kemudian setelah kalian melakukan percobaan itu, buatlah laporan percobaan dari percobaan yang telah kalian buat. Sesuai dengan format yang tadi saya sampaikan, atau bisa kalian lihat di halaman 31. Di sana ada format laporan percobaan. Kemudian kalian tulis di kertas folio, laporan percobaan ini dikumpulkan paling lambat 8 Agustus 2020. Baik, hanya itu dulu yang saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugas dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.